Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak Pintar Arya Wirangga di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Nah, kita akan belajar tentang cerita rakyat. Apakah kalian sudah tahu apa itu cerita rakyat? Baik, kita akan membahasnya pada pertemuan kali ini. Cerita rakyat adalah sebuah cerita yang hidup di tengah masyarakat. Dan cerita ini sudah ada sejak zaman dahulu. Cerita ini disebarkan melalui dari mulut ke mulut. Apa saja contohnya cerita rakyat? Misalnya, legenda. Siapa yang tidak tahu legenda Malin Kundang? Tentunya semua sudah tahu kan cerita tentang Malin Kundang? Nah, legenda adalah salah satu jenis dari cerita rakyat. Ada lagi fabel, ada lagi mitos, dan masih banyak dan yang lainnya. Pada kali ini, kita akan membahas salah satu jenis cerita rakyat. Apa itu? Yaitu hikayat. Ya, hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, bersiri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Nah, dari pengertian ini, tentunya kalian sudah mengetahui sedikit ya, apa itu hikayat. Jadi ceritanya itu penuh dengan kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui karakteristik dari hikayat itu sendiri. Ya, terdapat 4 karakteristik hikayat. Yang pertama, anonim. Anonim artinya pengarangnya atau penceritanya itu tidak diketahui. Yang tadi di awal sudah Bapak jelaskan, ceritanya itu disebarkan melalui dari mulut ke mulut. Tidak ada yang tahu siapa pengarangnya. Tidak ada yang tahu siapa nama pengarangnya. Dan tidak ada yang tahu siapa pencerita pertamanya. Hal itu tersebar begitu saja dari mulut ke mulut. Yang kedua, kemustahilan. Ya. Terjadi hal-hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Ya. Contohnya, di dalam hikayat Indra Bangsawan, ada seorang bayi yang lahir dari pedang dan panah. Coba bayangkan, apakah di dunia nyata akan terjadi seperti itu? Seorang bayi yang dikandung di dalam perut seorang ibu dilahirkan dengan panah dan pedang. Tidak mungkin kan? Nah, itulah yang ada pada hikayat. Yang ketiga adalah kesaktian. Tokoh-tokohnya memiliki kesaktian. Contohnya adalah seorang manusia bisa membunuh seorang raksasa atau seorang raja yang sangat kuat. Padahal dia adalah seorang manusia biasa. Dia bisa mengalahkan raksasa yang begitu besar. Nah, itulah yang disebut dengan kesaktian. Yang keempat adalah istana sentris. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bertema atau berlatar belakang kerajaan. Ya. Jadi, cerita-cerita hikayat itu selalu berlatar belakang kerajaan. Lalu, ada nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat yang bisa kita ambil. Apa saja? Yang pertama adalah agama. Yang pertama adalah agama yang berkaitan dengan konsep ketuhanan. Tentu saja di dalam hikayat ada pembelajaran atau ada pesan yang berhubungan dengan agama. Yang kedua ada sosial, berhubungan dengan kehidupan sosial, status sosial, dan masyarakat. Yang tadi Bapak jelaskan, karakteristik hikayat adalah istana sentris. Ya. Maka dari itu, terdapat nilai sosial ya, antara raja,
dengan para budak misalnya. Seperti itu. Lalu ada budaya, berhubungan dengan kebudayaan atau adat istiadat daerah tertentu atau pada waktu itu. Lalu ada moral, berhubungan dengan perbuatan baik dan buruk manusia. Contohnya seperti menolong orang lain. Lalu contoh buruknya apa? Contoh buruknya adalah misalnya mencuri, ya, atau membunuh dan sebagainya. Lalu yang terakhir, nilai dalam hikayat adalah nilai edukasi. Apa itu? Nilai pendidikan yang di dalamnya mencakup sikap individu dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Misalnya, di dalam sebuah ceritanya, terdapat seorang anak yang rajin belajar mengaji. Setiap sore, anak itu pergi ke tempat ngaji untuk belajar mengaji. Nah, disitulah letak budaya atau letak nilai dari edukasi. Ya, seperti itu. Baik, dirasa cukup Bapak akhiri pada pertemuan kali ini tentang hikayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.